permasalahan sampah yang masih menjadi persoalan klasik perlu mendapat perhatian oleh semua pihak. Selain menjadi tanggung jawab pemerintah, penanganan sampah juga menjadi tanggung jawab kita semua. Dalam rangka menanggulangi peningkatan sampah di Kota Yogyakarta, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Yogyakarta mencetuskan program Laboratorium Pengolahan Sampah Rumah Tangga Perkotaan atau LARON Sarungan. Laboratorium Pengolahan Sampah Rumah Tangga Perkotaan LARON Sarungan yang terletak di tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle TPS 3R Nitian di Kelurahan Sorosutan, Kementerian Umbul Harjo merupakan salah satu upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta untuk mengelola sampah melalui pengelolaan sampah organik yang aplikatif dan mengoptimalkan pengolahan sampah secara terpadu. Hal tersebut dilakukan terdorong karena Kota Yogyakarta hingga saat ini tidak memiliki tempat pembuangan akhir atau TPA, serta untuk meminimalkan pembuangan sampah ke tempat pembuangan sampah terpadu TPST Piungan yang kini sudah kelebihan kapasitas. Pemerintah Kota Yogyakarta di dalam kebijakan pengelolaan persampahan ini secara proporsional menyentuh pengelolaan hulu tetapi juga menyentuh pengelolaan hilir. Dalam pengelolaan sampah dari hulu, maka konsepsi dasarnya adalah bagaimana mengelola sampah dan mengurangi sampah sejak dari basis rumah tangga masyarakat. Maka tentu masyarakat harus dididik agar mereka memahami berbagai hal yang dapat dilakukan agar sampah sudah dikelola sejak dari rumah dan dikurangi volumenya untuk tidak dibuang ke sektor hilir. Oleh karena itu, maka pemerintah Kota Yogyakarta lewat Dinas Lingkungan Hidup telah membentuk apa yang dinamakan unit LARON Sarungan yang tempatnya berada di TPS 3R Nitian. Unit LARON Sarungan ini fungsinya adalah tempat edukasi bagi masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sampah sejak dari basis rumah tangga. Maka di unit LARON Sarungan ini tersedia edukasi berkaitan dengan pengelolaan sampah anorganik. Di unit LARON Sarungan juga ada edukasi berkaitan dengan pengelolaan sampah organik. Misalnya di situ ada pengomposan sampah, di LARON Sarungan juga ada pengelolaan sampah organik dengan magot, dan masih banyak lagi. Dengan demikian, harapannya adanya unit yang mengelola edukasi masyarakat, maka kemudian kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dan mengurangi sampah dari rumah sudah lebih optimal di basis teritorial masyarakat Kota Yogyakarta. LARON Sarungan ini kami bentuk dikarenakan kami berupaya untuk bisa mengantisipasi peningkatan jumlah sampah, terutama sampah yang berasal dari rumah tangga. Jadi kami berupaya untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya di Kota Yogyakarta, mengingat Kota Yogyakarta ini kan kota yang padat penduduknya, kemudian lahannya sangat sempit untuk bisa mengolah sampah. Jadi LARON Sarungan ini kepanjangannya adalah Laboratorium Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perkotaan. Jadi sudah sangat jelas sasarannya adalah warga perkotaan. Di sini kami memberikan edukasi kepada masyarakat, kami memberikan tampilan bagaimana mengolah sampah, baik dari sampah yang berasal dari organik maupun sampah yang anorganik. Nah, dari berbagai macam metode yang kami berikan, kami berusaha untuk memberikan yang terbaik, kami berusaha untuk menyampaikan bahwa mengolah sampah sejak dari rumah itu mudah dilakukan oleh seluruh masyarakat.
TPS 3R Nitian tak hanya menampung sampah dari warga Kementerian Umbul Harjo, tetapi juga sampah dedaunan yang berasal dari pemengkasan pohon perindang dari seluruh kota Jogja. Penampungan sampah untuk warga sekitar dibagi dalam 2 model, yakni warga secara mandiri membuang sampah ke TPS 3R. Selain itu, ada juga penggerobak yang mengarahkan sampahnya dari warga sekitar ke TPS 3R. Untuk sampah yang dikelola di sini seluruhnya adalah sampah rumah tangga, baik itu yang berasal dari wilayah di Sorosutan ini maupun di wilayah-wilayah sekitar Kementerian Umbul Harjo. Kami mengelola sampah di TPS 3R Nitian ini dari berbagai sumber, baik organik maupun organik. Untuk yang organik, kami selain sampah rumah tangga yang masuk ke wilayah di Nitian Sorosutan ini, juga sampah yang berasal dari pemangkasan pohon perindang, kemudian taman kota, kemudian penyapuan jalan yang kebanyakan juga sampah-sampah daun. Nah, ini yang kami kelola untuk kemudian kami buat menjadi kompos, dan kompos ini kami distribusikan gratis kepada masyarakat, kami berikan kepada masyarakat untuk dapat digunakan sebagai asupan gizi tanaman buah-buahan maupun sayuran yang dikelola oleh kelompok tani yang ada di masyarakat. Kemudian yang anorganik kami juga kelola sampah anorganik yang memungkinkan untuk bisa dilakukan daur ulang, kami gunakan untuk daur ulang juga. Kemudian untuk yang anorganik yang tidak bisa digunakan lagi, maka kami akan press untuk kami buat pengepakan secara khusus anorganik ini untuk kita sampaikan dan kita kirim ke mitra-mitra pengolah sampah residu, karena sampah residu itu tidak bisa dikelola lagi atau diolah lagi selain untuk kemudian dipakai oleh pabrik digunakan sebagai daur ulang sampah. Selain itu, edukasi kepada masyarakat yang sampah anorganik residu adalah juga kami memberikan edukasi kepada teman-teman yang biasa mengolah sampah residu adalah digunakan menjadi ekobrik. Karena ekobrik ini juga nantinya bisa dipakai misalnya untuk bikin bangku atau bikin kursi, atau bahkan mungkin kalau dalam jumlah banyak bisa digunakan untuk sebagai gapura misalnya, itu juga bisa dari ekobrik ini. Di TPS 3R Nitian ini ada mesin-mesin yang difungsikan untuk mengelola sampah. Dari mesin pemilah sampah, pencacah, penggiling, hingga penghalus pupuk yang sudah terfermentasi. Selain mesin, ada juga bak penampung pupuk kompos. Semua peralatan tersebut untuk mengelola sampah organik, baik sampah daun, makanan, dan sampah organik lainnya. Tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle TPS 3R milik pemerintah Kota Yogyakarta di Nitian ini tidak hanya mengelola sampah, namun juga difungsikan sebagai sarana edukasi pengelolaan sampah. Laboratorium Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perkotaan, Laron Sarungan. Selain penduduk Kota Yogyakarta, Laron Sarungan juga seringkali menerima kunjungan para siswa maupun mahasiswa untuk melakukan studi banding maupun praktik kerja lapangan ke TPS 3R dari sekolah maupun universitas. Di Laron Sarungan ini, mereka dapat belajar tentang pengelolaan sampah. Sebagai unit edukasi, maka Laron Sarungan tentu mempunyai berbagai program edukasi, mulai dari penanganan sampah anorganik sampai dengan penanganan sampah organik. Keberhasilan dari unit edukasi ini tentunya terlihat tidak hanya di pangkalnya adalah seberapa banyak masyarakat telah mengikuti pelatihan di unit Laron Sarungan,
Tetapi sesungguhnya keberhasilan proses edukasi ini juga bisa dilihat tidak hanya di pangkalnya, tetapi di ujungnya, yaitu penambahan bank sampah sebagai unit pengelola sampah berbasis hulu di teritorial masyarakat. Jumlah bank sampah 2 tahun yang lalu masih berkisar di angka 400-an, tetapi sekarang di ujung tahun 2023 jumlah bank sampah sudah ada 666. Artinya apa? Bahwa edukasi itu sudah memberikan gejala baik di ujungnya. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan peran Laron Sarungan juga telah membuktikan dalam hal ini meningkatkan jumlah secara nyata bank sampah Kota Yogyakarta, sehingga potensi pengelolaan sampah di basis masyarakat akan lebih meningkat. Untuk di Laron Sarungan, kita memang karena fokusnya adalah Laron Sarungan adalah edukasi, maka kami membuka seluas-luasnya untuk bisa berkolaborasi dengan dunia pendidikan, terutama bagaimana kita menyiapkan generasi-generasi kita itu generasi yang nantinya akan bisa sadar terhadap lingkungan, terutama dalam mengolah sampah. Nah, itu maka kami juga membuka diri untuk silahkan nanti yang mau rawuh ke Laron Sarungan untuk bersama-sama belajar bagaimana mengolah sampah ini. Jadi sampah sejak awal sudah diolah untuk kemudian nanti bisa ditularkan kepada teman-temannya yang lain, sekaligus bisa mengatasi permasalahan terkait dengan pengolahan sampah. Untuk hasil dari kompos tadi sudah kami sampaikan bahwa ini nantinya akan kita sampaikan gratis kepada masyarakat. Jadi masyarakat di Kota Yogyakarta silakan untuk dapat memanfaatkan kompos yang kami buat ini, nantinya bisa dipakai oleh kelompok tani maupun petani sayur yang lain di Kota Yogyakarta. Secara gratis kami akan memberikan. Dalam program Laron Sarungan tersebut, masyarakat akan mendapat edukasi terkait metode-metode pengelolaan sampah organik dan anorganik yang selama ini dilakukan di TPS 3R Nitian. Lantaran di perkotaan memiliki keterbatasan lahan untuk mengelola sampah rumah tangga, maka metode pengolahan sampah dibuat sederhana dan tidak membutuhkan tempat yang luas. Sampah organik bisa diolah menggunakan biopori, losida, takakura, ember tumpuk, ekoenzim, dan biolos gabungan dari biopori dan losida. Metode-metode tersebut tidak memerlukan tempat yang luas sehingga cocok untuk permukiman penduduk perkotaan. TPS 3R di Nitian selama ini juga mengelola sampah organik menjadi kompos dan untuk pakan maggot. Produk dari pengelolaan sampah berupa pupuk kompos, maggot, dan pupuk cair yang dihasilkan diberikan secara gratis kepada warga Kota Yogyakarta yang membutuhkan. Selain itu, di TPS 3R, Nitian ini juga memilah sampah anorganik dan mengelola sampah residu plastik dan dipres, lalu diserahkan ke beberapa mitra swasta pengelola sampah. Ada berbagai metode pengelolaan sampah yang bisa dipelajari di Laron Sarungan ini. Baiklah, kami sampaikan, kami dari Madrasah Sanawiyah Taruna Al-Quran pada hari ini, hari Kamis tanggal 23 November 2023, dalam rangkaian pelaksanaan P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi kami mengadakan saat ini temanya adalah pembuatan ekoenzim. Dan dalam rangkaiannya itu selain ada pemberian workshop juga ada kunjungan ke TPS 3R di Nitian ini. Kami harap nanti para siswa dapat mempelajari secara langsung bagaimana pengolahan sampah itu
sehingga dapat memberikan kesadaran bagi mereka untuk mengolah sampah sejak dini gitu ya, dan tentu saja kami harap mereka menularkan kepada lingkungan mereka nanti di rumah bagaimana cara mengolah sampah supaya dapat mengurangi lah sampah-sampah yang ada di lingkungannya. Selain itu, harapannya dari program ini nanti siswa bisa menghasilkan sebuah produk ya, yaitu ekoenzim itu, dan mereka nanti akan dilatih untuk entrepreneurship, bagaimana ekoenzim itu bermanfaat untuk lingkungan dan untuk diri sendiri. Ya, apalagi kita di lingkungan pondok pesantren, kita di situ dilatih untuk mengelola sampah di lingkungan pondok pesantren, dan harapannya di sini bisa jadi contoh bagaimana mengelola limbah dengan tepat dan menghasilkan sebuah karya yang baik. Dengan adanya kegiatan pada hari ini di TPS 3R, kita dapat mengetahui cara-cara pengomposan di rumah tangga yang terdiri dari losida, ember tumpuk, dan sebagainya. Manfaat kita datang ke sini adalah kita dapat mengetahui cara-cara mengolah sampah baik yang organik maupun yang anorganik. Contoh yang organik adalah seperti ember tumpuk, biopori, losida, dan sebagainya. Dan yang non-organik itu seperti ekoenzim. Setelah itu kita dapat mengetahui jenis-jenis sampah organik dan sampah anorganik. Kita dapat menerapkan cara pengolahan sampah seperti ekoenzim dan ekobrik dalam kehidupan sehari-hari. Para pelajar, mahasiswa, maupun kelompok masyarakat yang melakukan kunjungan ke Laron Sarungan ini diharapkan bisa menambah pengetahuan serta wawasan tentang pengelolaan sampah rumah tangga, baik organik maupun anorganik, dengan berbagai metode yang ada di TPS 3R Nitian. Tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle TPS 3R Nitian milik Pemkot Yogyakarta menjadi wahana edukasi masyarakat mengelola sampah secara mandiri. Keberadaan TPS 3R Nitian cukup efektif mengatasi persoalan sampah perkotaan, dan metode ini akan dikembangkan di seluruh wilayah Jogja. Jadi pada prinsipnya di TPS 3R Nitian itu memang masih skalanya hanya sekitar 10-15 ton. Ya. Jadi belum bisa mengolah secara banyak karena pertama kami masih terkendala dengan jaringan listrik karena masih banyak menggunakan diesel, mesin diesel. Otomatis kebisingannya masih tinggi. Jadi kami sedang berupaya untuk nantinya kami akan menggunakan tenaga listrik biar nantinya tidak terlalu bising. Ini yang menjadi kendala buat kami. Kemudian juga karena di Laron Sarungan merupakan satu komplek dengan TPS 3R Nitian, maka kami juga baru menata untuk nantinya lokasi ini enak dikunjungi oleh masyarakat. Okay. Kemudian nanti bisa berkesinambungan antara TPS 3R Nitian juga dengan Laron Sarungan sebagai lokasi edukasi pengolahan sampah. Untuk mengatasi masalah sampah perkotaan ke depannya, Pemkot Yogyakarta juga tengah menyiapkan 2 tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST. 2 TPST yang tengah dibangun nantinya akan melengkapi upaya pemerintah mengurangi sampah yang disetorkan ke TPST Piungan. 2 TPST yang tengah dibangun tersebut yakni TPST 3R Nitian 2 dan Karangmiri. Ya, tentu pengembangan ini tidak hanya rencana pemerintah untuk memperluas TPS 3R Nitian 1, nanti tahun 2024 juga akan dikembangkan TPS 3R Nitian 2. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa unit Laron Sarungan sebagai sarana edukasi masyarakat tempatnya lebih luas
sehingga aktivitas edukasinya pun harapannya lebih berkembang secara maksimal. Di luar konsepsi penguatan sarana prasarana oleh pemerintah Kota Yogyakarta lewat Dinas Lingkungan Hidup, tentu unit Laron Sarungan ini nantinya juga akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang lain. Salah satunya adalah dengan Forum Bank Sampah agar program edukasi masyarakat di dalam mengelola sampah khususnya dari hulu, dari sektor rumah tangga masyarakat dapat berjalan dengan maksimal. Untuk di tahun 2024 kami merencanakan pembangunan di sebelah selatan TPS 3R Nitian ini, satu lokasi lagi pengolahan sampah. Kemudian ada juga di TPS 3R Karangmiri yang sedang kami proses pembuatan DED-nya dan nanti akan terbangun di tahun 2024 menggunakan dana keistimewaan. Untuk di Laron Sarungan target utama adalah kami memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana mengolah sampah sejak dari rumah. Kami memberikan metode-metode pengolahan sampah organik, baik yang berbagai jenis organik rumah tangga maupun organik yang bersifat dari daun-daun. Nah, ini kami memberikan metode, misalnya kami memberikan metode untuk organik rumah tangga adalah dengan misal ember tumpo atau dengan biopori atau dengan losida atau biolos, berbagai metode kami sampaikan. Nanti silahkan masyarakat memilih sendiri mana yang paling pas, mana yang paling cocok dengan lingkungan sekitarnya, mana yang pas dengan rumah tangganya atau dengan jumlah volume sampahnya. Selain itu juga kami memberikan edukasi bagaimana sampah organik ini juga dapat dimanfaatkan dengan berbudidaya maggot, berbudidaya menggunakan lalat BSF. Ini juga kami sampaikan bahwa nantinya sampah organik dari rumah tangga ini juga akan menghasilkan ekonomi apabila nantinya dikelola dengan baik. Salah satunya adalah dengan kita memelihara maggot dengan menggunakan lalat BSF itu tadi. Nah, ini yang kami harapkan kepada masyarakat bahwa nantinya sampah organik ini selain kompos tadi yang kita buat adalah berbagai metode tadi mungkin dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat itu sendiri. Program Laron Sarungan sebagai sarana edukasi serta laboratorium contoh bagi masyarakat untuk belajar mengolah sampah yang selanjutnya dapat diaplikasikan secara mandiri di rumah atau lingkungan masing-masing. Laron Sarungan juga menyediakan berbagai alternatif metode pengelolaan sampah rumah tangga, sehingga masyarakat maupun pelajar dapat mempraktikkan pengolahan sampah secara langsung, mulai dari proses pemilahan, pemanfaatan, sampai daur ulang sampah di TPS 3R Nitian. Melalui kegiatan Laron Sarungan, diharapkan wawasan masyarakat mengenai metode pengolahan sampah rumah tangga dapat meningkat, sehingga mampu mendorong terwujudnya pengelolaan sampah secara mandiri di masyarakat, serta nantinya jumlah sampah yang dibuang ke TPA secara bertahap akan berkurang, dan masyarakat secara tidak langsung turut berperan dalam melestarikan lingkungan.